Nah, untuk pendalaman materi Bapak dan Ibu di sini masuk pada langkah 1, 2, dan 3. Langkahnya apa? Identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Ini fokus di pendalaman materi kita. Hanya 3 kegiatan inti saja. Nah, kemudian sebelum itu kan tadi teman-teman orientasi. Nah, ada orientasi tentang guru masa depan. Kemudian nanti di sini ada belajar mandiri. Nah, inilah Bapak dan Ibu tadi. Bapak dan Ibu sekarang sedang tahap belajar mandiri, gitu ya, dan luarannya adalah LK 0.1 yang berbentuk yang seperti tadi sudah ditayangkan dan jumlahnya 6 set, masing-masing modul 1 LK 0.1. Kemudian masuk ke pendalaman materi yang terdiri dari 3 langkah. Nah, langkahnya apa saja? Nah, ini langkah 1, 2, dan 3 dalam pendalaman materi. Ada identifikasi masalah, ada eksplorasi penyebab masalah, ada penentuan penyebab masalah. Nah, langkah 1 3 hari, langkah 2 itu 6 hari. Jadi lebih banyak nanti Bapak Ibu banyak mengeksplorasi penyebab masalah. Dan nanti 3 hari penentuan penyebab masalah dan juga penentuan masalah. Nah, ini identifikasi masalah ya Bapak Ibu. Nah, ini identifikasi masalah terkait dengan apa saja kegiatannya. Nah, ini penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus. Nah, ini identifikasi masalah dan beberapa jenis masalah yang mungkin nanti akan diidentifikasi atau muncul dalam kegiatan keseharian Bapak Ibu sebagai guru. Membangun relasi dengan siswa atau dengan orang tua, melakukan disiplin positif, pemberian feedback. Nah, ini beberapa yang perlu diidentifikasi dalam pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu yang nanti akan dituangkan dalam hasil identifikasi masalah. Jadi tidak usah bingung ya, karena Bapak dan Ibu ini ada dalam keseharian Bapak dan Ibu yang bertugas mendidik sebagai seorang guru di kelas. Nah, ini eksplorasi penyebab masalah. Kegiatannya apa? Mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang sudah teridentifikasi. Nah, kalau tadi identifikasi itu apa saja sih masalah yang pernah ditemui oleh Bapak dan Ibu. Nah, tadi itu di tahap yang pertama. Nah, tahap yang kedua, penyebabnya apa? Dieksplor, digali apa penyebabnya. Dengan wawancara kepada guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian dan mencari dari artikel atau buku ya yang berbentuk kajian literatur di sana. Nah, jadi penyebabnya Bapak dan Ibu nanti cari dengan berwawancara, melakukan wawancara kepada guru atau teman sejawat, kepada kepala sekolah, kepada pengawas, dan juga dengan mencari berbagai informasi dari artikel yang publish di jurnal atau proceeding atau juga buku. Kemudian nanti penentuan penyebab masalah. Nah, di sini setelah dieksplorasi penyebab-penyebabnya, Bapak dan Ibu nanti diajak untuk menentukan akar penyebab masalahnya apa. Ya. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu mempresentasikan hasil dari kegiatan tersebut dan yang terakhir nanti LK 1.4 adalah penentuan 2 masalah. Nah, jadi dalam pendalaman materi ini, Bapak dan Ibu nanti akan ada 4 LK. LK 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Seperti apa bentuknya? Nah, sebelum ke sana, kita masuk dulu ke aktivitas Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa di hari pertama. Nah, ini hari pertama, hari Selasa nanti ya. Menyimak, mencermati, mencatat hal-hal penting pada orientasi dan persepsi mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Nah, kemudian menganalisis terkini masalah untuk mengidentifikasi masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, ini hari pertama ya 6 JP, pikotnya itu 3 JP. Nah, itu ya, itu kegiatannya. Kemudian hari kedua, nah di sini mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran. Jadi kelas berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa PPG saat menjadi guru. Kemudian mengidentifikasi masalah terkait membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Ini hari kedua. Jadi identifikasi masalahnya fokus pada apa? Pada kesulitan belajar siswa dan membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, itu ya hari kedua.
Hari ketiga, sama mengidentifikasi masalah juga, tapi fokusnya pada pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif, menganalisis dan mengidentifikasi masalah terkait materi seperti literasi numerasi, advance material lainnya, miskonsepsi, dan juga hot. Ya, nah itu hari ketiga, dan menganalisis atau mengidentifikasi masalah terkait pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Ya, jadi hari pertama yang tadi ya, hari kedua, maaf, identifikasi masalah kesulitan belajar siswa dan membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Hari ketiganya, nah ini 3 hal yang perlu diidentifikasi masalahnya, yaitu tentang pemahaman dan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif, kemudian tentang literasi, numerasi, dan juga advance material serta HOTS, dan juga tentang pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, semuanya ini pasti sudah pernah ada dalam keseharian Bapak dan Ibu sebagai guru. Jadi tidak perlu bingung-bingung ya. Nah, gitu ya, oke. Nah, inilah LK yang menjadi tagihan di hari yang ketiga. Nah, ini hari ketiga, langsung nanti dibuat LK-nya ini. Nah, contohnya, jenis permasalahannya tadi kan pedagogik, literasi, dan numerasi apa? Masalah yang munculnya. Kesulitan belajar, tulis, kemudian membangun. Nah, ini jenis-jenis permasalahannya ya. Kemudian masalah yang diidentifikasinya apa yang muncul, kemudian analisis identifikasi masalahnya apa. Nah, nanti contoh LK-nya isiannya saya contohkan ya. Nah, ini rubrik penilaiannya. Tidak mengerjakan LK 0 poin. Mengerjakan LK tapi tidak sesuai dengan jenis permasalahan 1 poin. Sampai poin yang paling tinggi itu 4. Mengerjakan LK dengan menguraikan semua identifikasi masalah dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu ya. Jadi Bapak dan Ibu fokus pada rubrik ini. Kemudian, nah ini hari keempat sudah masuk pada eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini aktivitas di hari keempat itu adalah mengelompokkan masalah yang teridentifikasi. Jadi pastikan agar Bapak dan Ibu bisa masuk ke hari keempat, LK yang 1.1 ini harus sudah selesai di hari ketiga. Karena nanti akan dikumpulkannya di hari ketiga. Nah, hari keempat Bapak dan Ibu masuk ke pengelompokan masalah yang diidentifikasi. Kemudian hari limanya melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalahnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu nanti mencari berbagai sumber bacaan, apa sih penyebabnya kok bisa muncul gitu ya, masalah yang tadi sudah diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu. Bapak gimana cara mencari literatur reviewnya? Nanti akan dibantu oleh kami. Ada tutorial dari YouTube saya, boleh dicek silahkan. Atau nanti PDF bagaimana cara mencari artikel yang publish di jurnal dengan mudah melalui Google ataupun laman-laman yang sudah kami berikan. Nantilah saya coba share ya. Ada beberapa coretan-coretan sederhana yang dapat membantu Bapak Ibu mencari sumber-sumber referensi bahan bacaan. Nah, hari ke-6 dan ke-7, nah ini hari ke-6 Bapak dan Ibu melakukan wawancara terkait dengan masalah yang teridentifikasi nanti kepada guru, teman sejawat ya, kepala sekolah, dan pengawas. Atau pakar yang ditentukan secara mandiri, itu silahkan. Dia hari ke-6 dan hari ke-7. Hari ke-6 itu ke guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Hari ke-7-nya dengan pengawas sekolah dan pakar. Nah, jadi dari sekarang boleh Bapak dan Ibunya nanti komunikasi bahwa akan melakukan wawancara di hari ke-6 dan hari ke-7. Hari ke-6 ke guru, teman sejawat ya, kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian hari ke-7 ke pengawas dan pakar, ya silahkan. Bang, gimana Pak wawancaranya kalau sekarang kan masih pandemi di daerah saya dan sebagainya? Wawancara secara langsung atau wawancara secara tidak langsung juga dipersilahkan. Yang penting melakukan wawancara. Kalau ke pengawas, karena memang kadang-kadang kan pengawas ada kantornya ya, di kantor wilayah atau kantor dinas. Nah, kalau guru, kepala sekolah, dan yang dimaksud dengan rekan sejawat itu kan ada di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi tidak usah bingung ya untuk hari ke-6. Nah, kemudian hari ke-8 melakukan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu diskusi dengan dosen dan guru pamong. Hasil bacaan saya, penyebab masalahnya itu betul adalah A.
Setelah saya wawancara kepada guru, kepala sekolah, teman sejawat juga, penyebab masalahnya itu adalah bla 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 bla. Setelah wawancara dengan pengawas juga, penyebabnya adalah bla 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 misalkan. Ya. Jadi itu hanya melakukan diskusi dengan guru dan dosen saja. Kemudian hari ke-9-nya melakukan presentasi analisis beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Nah, jadi nanti boleh dibuat PowerPoint atau LK-nya saja nanti, LK yang 1.2 untuk dipresentasikan. Nah, itu hari ke-9. Hari ke-10, nah, maaf, hari ke-9 dulu. Nah, inilah yang nanti bisa dipresentasikan di hari ke-9. Gitu ya. Jadi melakukan presentasi hasil analisis penyebab masalah. Nah, boleh yang ini silakan saja. Mau dibuat di PowerPoint silakan, mau dibuat di Word juga silakan untuk presentasi. Tapi kalau untuk pengumpulan di LMS dibuatlah tabel seperti ini, atau nanti di LMS juga Bapak Ibu tinggal mendownload saja. Biasanya di LMS sudah disediakan form ininya, nanti tinggal download kemudian tinggal masukkan saja, gitu ya. Nah, masalah yang identifikasi ini sudah ada di LK 1.1. Hasil eksplorasinya, nah inilah nanti yang Bapak Ibu isi berserta dengan analisis eksplorasi penyebab masalah. Kemudian ini rubriknya sama ya, hanya 0 sampai 4 ya poinnya itu. Jadi poin yang keempat lah yang perlu Bapak Ibu kejar, silakan. Kemudian hari ke-10, nah ini kita sudah masuk ke penentuan penyebab masalah. Bapak dan Ibu nanti mendiskusikan atau mencari akar penyebab dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu kalau tadi hanya mencari penyebabnya saja, kalau yang ini akarnya apa, gitu ya. Kemudian mengklasifikasi atau mengelompokkan atau mengkonsultasikan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Itu hari ke-10. Hari ke-11, mempresentasikanlah hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasi tadi. Hari ke-12, nah Bapak dan Ibu nanti menentukan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya. Kemudian, menentukan masalah minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian teman-teman sebagai guru dan akar penyebabnya. Nah, ini LK 1.4. Kalau yang hari ke-11, hari ke-10 dan 11 itu adalah LK 1.3. Nah, ini LK 1.3, penentuan penyebab masalahnya. Ada kolom hasil eksplorasi penyebab masalah itu kan sudah ada tadi di LK 1.2, tinggal pindahkan saja. Di copy paste ya. Akar penyebabnya sudah juga di sini nanti tuliskan oleh teman-teman, kemudian analisis akar penyebab masalah juga silakan tuliskan oleh teman-teman di kolom LK di format LK 1.3 ini. Kemudian ini rubriknya seperti yang sudah sampaikan. Nah, ini LK 1.4. Ada 2 masalah saja ya. Cukup 2 masalah aja yang nanti ditentukan. Nah, masalah terpilih yang akan diselesaikan pada bagian ini merupakan fokus mahasiswa untuk mengeksplorasi alternatif solusinya pada langkah berikutnya dalam pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, jadi nanti masalah yang kedua, yang 2 buah inilah yang akan diselesaikan oleh Bapak dan Ibu melalui perangkat yang akan Bapak Ibu susun dan nanti diimplementasikan pada tahap PPL. Gitu ya, jadi PPL-nya hanya 2 perangkat sekarang. Kemudian penyusunannya hanya 2 perangkat, namun 1 perangkatnya itu luring dan 1 perangkatnya daring. Dan 1 perangkatnya itu terdiri dari 2 pertemuan. Nah, ini rubrik LK 1.4. Ini contohnya. Nah, silakan Bapak Ibu amati ya. Amati silakan Bapak Ibu, ini contoh LK 1.1. Identifikasi masalah. Jenis permasalahannya pedagogik, literasi, dan numerasi. Motivasi belajar siswa rendah. Nah, ini pedagogik masuknya. Pak, misalkan kalau kemampuan pemahaman konsep matematis khususnya pada materi penjumlahan masih rendah. Nah, itu numerasi. Literasi misalkan di sini literasinya literasi membaca yang diangkatnya. Misalkan ya.
Kemampuan membaca permulaan siswa masih rendah. Nah, itu silakan, boleh ya. Nah, seperti apa analisis identifikasi masalahnya? Nah, analisis identifikasi masalah di sini adalah siswa lesu melihat guru mengajar. Nah, ini kan turunan dari motivasi, ya, yang dimaksud dengan analisis itu. Guru berbicara, siswa tidur. Nah, bisa terbayang nggak nih Bapak dan Ibu? Masalah yang diidentifikasinya adalah motivasi belajar. Nah, analisisnya itu adalah bagian dari rendahnya motivasi itu apa? Wujudnya, ya, faktanya. Satu, siswa lesu melihat guru mengajar, guru berbicara, siswa tidur, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Misalkan di sini ya, contohnya, siswa sulit memahami materi tentang sumber daya alam, misalkan ya. Nah, di sininya analisis identifikasi masalahnya apa? Siswa masih belum bisa mengelompokkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, gitu. Itu analisisnya, gitu ya. Kemudian LK1.2, nah di sini tadi kan sudah ada nih motivasi belajar, nggak usah nyari lagi. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya, nah ini penyebabnya Bapak dan Ibu yang tahu sendiri. Ya, jadi tidak bisa nyontek nanti. Bapak dan Ibu kan yang tahu permasalahan dan penyebabnya ketika Bapak dan Ibu menjadi seorang guru. Nah, motivasi belajar rendah itu akibat apa? Metode belajar yang monoton, tidak menggunakan media, materi sulit disampaikan. Nah, ini makanya Bapak dan Ibu nanti perlu wawancara kepada teman sejawat, kepala sekolah, karena Bapak dan Ibu itu kan kesehariannya dengan mereka. Sehingga siapa tahu mereka dapat memberitahu bahwa penyebab masalah Bapak dan Ibu itu A, B, C, dan D. Kadang-kadang kalau kita mencari penyebab masalah pada aktivitas mengajar kita itu sulit. Karena kita berbicaranya dengan perasaan. Perasaan aku tadi sudah bagus ngajar itu. Nah, siapa tahu teman Bapak dan Ibu, kepala sekolah, atau bahkan pengawas itu bisa menyampaikan penyebabnya. Kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah. Guru tidak menguasai metode. Nah, di sini metodenya monoton, tidak menggunakan media, materi yang sulit. Nah, analisis eksplorasi penyebabnya, nah itu berarti dari kesekian hasil eksplorasi penyebab, analisisnya itu yang paling utama adalah guru belum menguasai metode. Misalkan, gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah informasi yang umumnya, hasil eksplorasi penyebab masalah itu adalah poin-poin fakta yang adanya. Gitu ya. Kemudian LK1.3. Nah, kan tadi sudah ada nih, metode monoton, sudah, tidak menggunakan media, sudah. Akar penyebabnya salahnya apa? Materi yang sulit disampaikan. Nah, tadi masalah-masalah yang ini, 1, 2, 3 ini, ternyata akarnya itu akibat guru merasa sulit tentang materinya untuk disampaikan seperti apa. Sehingga metode yang digunakan monoton, tidak menggunakan media, kemudian materi sulit disampaikan. Nah, akarnya dari ketiga masalah ini adalah materi yang sulit disampaikan. Itu akar yang menjadi penyebab munculnya metode monoton dan tidak menggunakan media. Gitu ya, itu akarnya. Jadi Bapak dan Ibu, akar penyebab masalah itu bisa jadi ada dalam eksplorasi penyebab masalah. Jadi dari sekian penyebab masalah, ada satu penyebab yang menjadi akarnya. Itu bisa terjadi. Kemudian, analisis akar penyebab masalah. Materi prasyarat belum dipahami dengan baik. Nah, kenapa kok materinya itu sulit disampaikan? Atau kenapa Bapak Ibu merasa materi tersebut sulit disampaikan karena materi prasyarat belum dipahami dengan baik. Nah, itu analisis akar penyebabnya. Kemudian, LK1.4, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, tadi kan ada mungkin bisa lebih dari 2 masalah, tapi silahkan Bapak dan Ibu pilih 2 masalah yang berkaitan dengan kegiatan Bapak dan Ibu, tugas Bapak dan Ibu dalam kesehariannya sebagai guru. Contohnya di sini, motivasi belajar rendah.
Akar penyebabnya materi sulit disampaikan. Ini bisa diselesaikan oleh perangkat pembelajaran seperti RPP, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Ya, betul, ini bisa. Sehingga ini dianggap tepat dijadikan sebagai masalah yang dipilih untuk diselesaikan pada tahap perancangan perangkat pembelajaran.